Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya April kembali hadir di dialog khusus JTV Kediri. Dan seperti episode sebelumnya kita membahas tentang Pilkada Kabupaten Kediri yang akan berlangsung tanggal 9 Desember 2020. Dan realitasnya ada beberapa hal yang mungkin bisa dicermati. Dan di sisi lain kecenderungan masyarakat mulai resah atau ada banyak yang pasif terhadap fenomena dan realitas ini. Dan hal ini sering terjadi di beberapa daerah, bahkan di Kediri juga ada beberapa parpol yang sudah melakukan penjaringan terhadap calon bupati maupun wakil bupati. Dan diskusi kita hari ini dengan tema mencalonkan bupati, sudah hadir narasumber kita, Bapak Maskuri Iksan, yang merupakan wakil bupati atau calon bupati, Pak? Calon bupati. Calon bupati. Oke, terima kasih. Terima kasih kehadirannya di studio JTV, Pak Maskuri. Ya. Dan Sabta Andaru Iswara, Isworo, sorry, akademisi dari UNP Kediri. Selamat sore Pak Sabta. selamat sore. Saya kalau ketemu Pak Sabta itu masih teringat rilis-rilis di KPU itu. Jadi ini Mantan penjahit. Ya, akademisi merangkap mantan KPU. Jadi kalau Pak Maskuri calon bupati merangkap wakil bupati. Oke, jadi fenomena yang saya sampaikan tadi menariknya adalah ada indikasi grand design elit politik kita terhadap pemerintahan di Kabupaten Kediri. Jadi kalau berita terbaru dari tetangga sebelah, ada gerakan sapu bersih rekom partai di pencalonan bupati. Namun realitas ini kita harus pahami sebagai regulasi, ya, sebagai aturan yang sudah ditaati. Tapi ada beberapa persoalan. Ini sebenarnya ke Pak Maskuri dulu. Ya, ya. Apa sih dasar orang atau seseorang individu itu untuk maju mencalonkan sebagai bupati maupun wakil bupati? Ada yang guyonan, benar tak ideal, ada kata idealisme, ada kata kepentingan, dan bahkan kalau anak-anak milenial itu ngendikannya kayak iseng-iseng berhadiah. Pripun? Ya, terima kasih. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi maju sebagai calon bupati itu sebuah idealisme. Yeah. Jadi ada kepentingan atau tuntutan hati di mana seseorang itu akan berbuat yang terbaik untuk masyarakat, daerah, dan tentunya dirinya. Karena itu mengambil peran di dalam pencalonan bupati. Ada idealisme. Ya? Idealisme. Kalau yang menganggap kepentingan itu sendiri, menurut Pak Maskuri. Ya, itu haknya. Tetapi alangkah naifnya kalau mencalonkan sebagai kepala daerah hanya kepentingan. Ya. Karena yang dibawa adalah masyarakat di Kediri 1,6 juta masyarakat atau penduduk dengan kapasitas dan potensi yang luar biasa. Ini hanya kepentingan saja, sangat naif sekali. Maka harus punya idealisme, mau dibawa kemana masyarakat dan Kabupaten Kediri ini. Oke. Sekarang ke Pak Sabta selaku mantan KPU, mantan KPU dan akademisi. Jadi kalau dulu di KPU itu kan sering sosialisasi, tapi sekarang kan mengamati. ini sebenarnya proses pencalonan, kalau saya lihat di beberapa literatur dan pemberitaan, istilah pemilu kada, pilbub, dan pilcada itu kan diperdebatkan. Tapi esensinya sebenarnya aturannya secara regulasi gimana, Pak? Karena
ada kan karena banyak orang, bahkan kemarin di diskusi sebelumnya sempat terlontar ini 60% yang milih saja sudah bagus. Ini berarti kan respon publik ada pertanyaan besar gitu. Terus ini Mas Sabta, ini ya, terkait dengan pencalonan kepala daerah itu. Ya, baik Mas April. Yang pertama yang perlu kami sampaikan bahwa regulasi kaitannya dengan pencalonan atau pemilihan bupati dan wakil bupati, begitu pula untuk gubernur, itu sudah ada undang-undang yang menaungi. Nah, tentunya kemarin yang perlu juga kita cermati bersama, sudah ada Perpu dari Presiden PP nomor 02 kaitannya untuk yang awalnya pilkada karena adanya pandemi sempat dihentikan untuk dilanjutkan kembali tahapannya dan ditentukan pelaksanaan hari pemungutan suaranya tanggal 9 Desember tahun 2020. Nah, saya sependapat dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Mas Guri, bahwa untuk maju dalam pencalonan adalah proses melalui idealisme seseorang, jadi bukan semata-mata dari faktor kepentingan semata, sehingga tujuan dan maksud dan tujuan seseorang ini untuk mencalonkan dalam pemilihan bupati ataupun wali kota ataupun gubernur itu semata-mata untuk tujuan kemaslahatan umat ya. Kemudian terkait dengan apa itu pemilu kada, apa itu pilkada, apa tadi itu yang istilahnya yang pilkada. Nah, ini kan hanya sebuah sebutan aja ya. Artinya dalam saat ini kita sudah memasuki tahapan lanjutan pemilihan bupati dan wakil bupati Kediri tahun 2020, dan mau nggak mau memang tahapan ini sudah berjalan sehingga proses-proses yang ada itu diikuti dalam persiapan pra pencalonan ya, pra pencalonan. Menyambung itu Pak Sabta, jadi kemarin kan sudah ada proses istilahnya penjaringan ya, atau pendaftaran di DPC beberapa partai yang sudah membuka itu, barangkali yang belum 1-2 saja. Ini sebenarnya ini proses strategi parpol atau hal yang normatif saja untuk dilewati, karena buktinya kan ketika sudah dilewati tahu-tahu ada bom molotov dari pusat kan repot itu. Iya, ini Mas April ya. Kalau kita berbicara dalam tataran proses demokrasi politik yang kita lihat yang ada saat ini, saya menilai secara personal masih belum adanya kedewasaan dalam proses demokrasi politik yang dilakukan oleh partai politik ya. Ini mohon maaf, ini penilaian secara pribadi. Karena apa? Untuk menuju dalam proses memilih kader-kader untuk yang dicalonkan dan diusung menjadi sebuah calon, tentunya partai politik harus memiliki proses rekrutmen yang betul-betul berkualitas ya, berkualitas secara proses pendaftaran, penjaringan sampai kemudian fit proper test. Nah, tentunya harus dilalui melalui mekanisme yang betul-betul transparan, akuntabel, dan juga memilih sosok-sosok yang memang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang jelas ya. Nah, terus apa manfaat dan fungsi dilakukan proses pendaftaran, penjaringan sampai fit proper test? Nah, ujung-ujungnya kemudian yang diberikan rekomendasi di luar itu lah, ini yang lucunya itu kadang-kadang ini sebuah ya, saya memandang ini kan perlu ada suatu proses dewasaan dalam proses Partai politik. politik ya. Artinya di sini kesimpulan saya, pendidikan politik yang dibangun ini masih belum berhasil. Ya. Ini kalau menurut pandangan. Kalau
Pak Mas Kuri sebagai kandidat yang pernah mendaftar di DPC. Ini mohon maaf komentar panjenengan terhadap fenomena ini karena kalau kita daftar itu mohon maaf sudah susah loh Pak. Nyiapkan berkas, datang perlu waktu dan bahkan biaya. Tahu-tahu seperti itu. Gimana? Sependapat dengan Pak Sabta bahwa tugas partai politik itu memberikan pendidikan politik pada umat, pada masyarakat, supaya semakin ke depan berpolitik semakin cerdas, semakin berkualitas. Lah, kalau pendaftaran dilakukan, penjaringan dilakukan, fit and proper test dilakukan, kemudian dibondotone cara Jawa nih, tergantung DPP, apa artinya? Berarti nggak ada garis lurus antara DPP, DPD, DPC. Ini saya yakin masyarakat semakin cerdas juga akan menilai partai ini gagal memberikan contoh yang baik, edukasi yang baik pada masyarakat. Jadi sependapat saya dengan Pak Sabta yang selaku akademisi ini, dan saya merasakan itu, dan itu tentunya sebagai kandidat ya kecewa dong. Jadi kalau merujuk pada catatan Gus Dur ya, jadi niat menjadi pemimpin itu karena tidak ada jabatan di dunia ini yang perlu dipertahankan mati-matian. Itu saya mereduksi pemikiran Gus Dur. Betul sekali. Oke, terima kasih. Kita harus jeda untuk yang mau lewat ini. Dialog khusus JTV Kediri.